Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Supriyadi, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora SPD MHum, dosen strata 1 di Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Angkop Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdharma perguruan tinggi. Pada momentum kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ampu di Prodi Manajemen, Akuntansi Kewirausahaan dan Bisnis Digital. Pokok bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuan, ruang lingkup materi, strategi, dan evaluasi perkuliahan. Dalam pertemuan pertama ini, dosen dan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan, hal apa saja yang harus dipenuhi, dan hal yang bertolak belakang dengan itu. Jadi pertemuan pertama ini amat penting karena fundamental dalam rambu-rambu mahasiswa yang harus dikerjakan dan seterusnya. Nanti kemudian di pertemuan kedua, masuk materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi walaupun adik-adik mahasiswa di Prodi Manajemen bukan Prodi Bahasa Indonesia, alangkah baiknya adik-adik mahasiswa mengetahui bagaimana sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia di era saat ini. Nanti di pertemuan ketiga, adik-adik mahasiswa akan mempelajari bagaimana ragam dan laras bahasa Indonesia. Pertemuan keempat, masuk ke materi ejaan bahasa Indonesia, EBI, PUEBI, dan yang saat ini yang berlaku ialah kembali ke EYD, ejaan yang disempurnakan. Pertemuan kelima, masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif ini mengajarkan mahasiswa bagaimana kemudian mahasiswa mempola sebuah kalimat dan tentunya membentuk sebuah kalimat yang efektif dan sebaliknya. Pertemuan keenam masuk kepada pembentukan paragraf. Ketika di pertemuan sebelumnya mahasiswa membahas terkait kalimat, bagaimana mempola kalimat, sekarang masuk ke paragraf. Setelah mempelajari kalimat, dia bisa mengetahui kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, apakah padu atau tidak. Makanya di pertemuan sekarang adalah mempelajari paragraf. Ada kepaduan kalimat pertama dan kalimat kedua. Dan selanjutnya pertemuan ketujuh masuk di reference. Di referensi ini mereka belajar terkait kutipan, rujukan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Di materi ini saya menggunakan beberapa tools, salah satunya ialah Mendeley, bagaimana adik-adik mahasiswa ketika merujuk sebuah teori, dan ia gunakan dalam tulisannya, harus menggunakan salah satu tools Mendeley untuk mempermudah pembaca untuk menemukan, menelusuri rujukan yang dia maksud. Begitupun dengan daftar pustaka. Ketika dia menggunakan kutipan langsung dan sebaliknya kutipan tidak langsung, maka seyogianya mereka menggunakan kutipan dengan baik dan disinkronisasikan dengan daftar pustaka. Nantilah kemudian di pertemuan selanjutnya masuk ke ujian tengah semester atau disingkat dengan UTS. Setelah UTS kemudian ada evaluasi ringan oleh mahasiswa atas apa yang dikerjakan. Lanjut ke pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-9, membaca kritis untuk penulisan karya tulis ilmiah. Ini kemudian adik-adik diminta untuk membaca beberapa artikel jurnal dan mencoba untuk mengkritisi terkait dengan ejaan yang digunakan, tanda baca yang digunakan, koma, titik, dan seterusnya, dan memasuki karya tulis ilmiah. Dia sudah mengenal yang mana karya ilmiah, yang mana makalah, yang mana artikel proceeding, yang mana jurnal Sinta, dan seterusnya. Pertemuan selanjutnya penulisan karya ilmiah. Ini sudah masuk penulisan, berarti dia menulis makalah yang sering dia tuliskan, yang dia sering setorkan kepada dosen, baik yang bersifat kolektif maupun individual. Pertemuan selanjutnya penulisan karya ilmiah lebih spesifik, spesialis, skripsi, dan tesis, disertasi bergantung dengan strata yang ia tempuh sekarang. Yang selanjutnya penulisan artikel ilmiah, abstrak, dan kata kunci. Jadi di antara banyak tugas akhir mahasiswa skripsi di perpustakaan kami itu, yang tentunya di zaman-zaman tempo dahulu itu banyak menuliskan abstrak tidak sesuai dengan poin-poin yang seharusnya ada tujuan, hasil penelitian, metode, dan seterusnya. Biasanya hanya 2 poin yang terpenuhi di abstrak itu. Yang terakhir yang akan mahasiswa dapatkan ialah presentasi
karya tulis ilmiah itu. Jadi adik-adik akan membawa sebuah karya ilmiah yang mungkin berhalaman 1 sampai 5 halaman yang kira-kira sudah ada bayangan topik apa yang dia angkat nantinya. Tentunya dalam perkuliahan pendidikan bahasa Indonesia ada yang harus dicapai atau disebut dengan CPMK, capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, materi, strategi, dan evaluasi perkuliahan. Itu yang kita sebut tadi adalah kontrak perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu atau dapat menganalisis ragam bahasa Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan aturan ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah, tanda baca, dan seterusnya. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat kalimat yang efektif. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun paragraf yang padu. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat kutipan, rujukan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ini yang amat penting. Yang kedelapan, tentunya mahasiswa mampu mengikuti ujian tengah semester. Setelah itu, mahasiswa mampu membaca dan menganalisis isi karangan ilmiah, jurnal ilmiah dari internet sesuai dengan kebutuhan penulisan karya tulis ilmiah, baik jurnal maupun Scopus dan seterusnya. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menulis karya ilmiah, makalah dan proposal, dan mahasiswa mampu menulis karya ilmiah baik skripsi maupun tugas akhir yang lain. Mahasiswa mampu menulis abstrak dan kata kuncinya, mahasiswa mampu mempresentasikan karya tulis ilmiah. Yang amat penting untuk khalayak ketahui dan khususnya mahasiswa, mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia hadir di semua prodi baik di akuntansi, bisnis digital, kewirausahaan, dan manajemen sebagai bekal untuk adik-adik dalam menulis karya tulis ilmiah, tugas akhir, atau skripsi untuk bagaimana adik-adik terhindar dari plagiarisme. Kenapa? Di era saat ini sangat mudah Anda menggunakan tools dan beberapa aplikasi untuk membantu Anda mengerjakan sebuah proyek atau tugas akhir. Makanya bahasa Indonesia yang diajarkan adalah tanda baca dan seterusnya yang amat penting. Bagaimana Anda membuat sebuah kalimat, mempola sebuah paragraf dengan memparafrasa, dengan melakukan kutipan langsung dan tidak langsung. Itu semua diajarkan dalam bahasa Indonesia. Setidaknya kalau karya Anda di Turnitin yang sebelumnya mencapai nilai 6-80%, ya insya Allah ketika mempelajari pendidikan bahasa Indonesia akan turun menjadi 8-10%. Jadi bahasa Indonesia membekali sebagai tongkat untuk Anda mempelajari dan terhindar dari kemiripan tulisan yang telah ada. Jadi betul-betul karya itu akan keluar dengan temuan yang baru sebagai state of the art, sebagai kebaruan dan murni tulisan adik-adik mahasiswa. Material penunjang utama dalam perkuliahan pendidikan bahasa Indonesia tentunya kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbarukan, yang saat ini ejaan yang disempurnakan, dan beberapa buku yang lain yang terkait dengan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dan unsur penunjang lainnya ialah panduan penggunaan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pembelajaran ini menggunakan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan kode mata kuliah 323U1750112 dengan bobot penilaian yang pertama tugas sebanyak 28%, formatif 15%, ujian tengah semester 27%, dan ujian akhir semester 30%. Video pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkenalan dan deskripsi mata kuliah yang telah disampaikan di awal. Yang kedua ialah materi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Yang ketiga ialah diskusi antar mahasiswa dan umpan balik dari dosen. Singkatnya, mari lihat tayangan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mengucapkan dengan baik-baik, ada yang mengucapkan dengan Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat sore dimanapun adik-adik berada. Hari ini kita pembelajaran secara asinkronus dalam forum daring untuk melanjutkan pertemuan yang lalu. Tentunya ini bukan pertemuan 1, 2, dan seterusnya. Jadi di pertemuan 4 itu kita membahas terkait kalimat efektif, dan pertemuan keempat kita membahas terkait pembentukan paragraf. Bagaimana kemudian kalimat dibentuk dan membentuk sebuah pola paragraf. Dan hari ini di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait referensi. Referensi kemudian bagaimana adik-adik mengetahui cara mengutip,
bagaimana memasukkan dan menggunakan rujukan, bagaimana membuat catatan kaki, dan bagaimana menggunakan dapus. Kita tahu apa itu dapus? Daftar Pada pustaka, Pak. strike, betul. Daftar pustaka disingkat dapus. Dapus itulah yang sering teman-teman dosen dan mahasiswa tuturkan bahwa dapus-dapus dan daftar pustaka. Baik, saya akan berbagi layar untuk memokuskan kita punya pembelajaran atau materi hari ini. Kalau mendengar, saya rasa Anda pernah Anda menggunakan AI, baik dalam tugas ataupun dalam aktivitas keseharian adik-adik. Sering, Pak. Kadang-kadang, Pak. Buka, kadang-kadang, Sering, sometimes, Pak. kadang-kadang, sering. Untuk apa? Untuk tugas Apa? atau Sebagai referensi. Sebagai referensi untuk tugas dan lain-lain. Oke, thank you responnya, terima kasih. Apa AI yang kita gunakan? Salah satu saja, satu saja. Apa yang sering kita gunakan? Namanya tools chat itu. GPT? Oke, Chat GPT Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini panduan penggunaan. Kita lihat ini. Lihat, Pak. Tampil di layar. Oke. Masalah atau informasi Chat GPT atau AI, ini kan ada panduan penggunaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan sebuah buku panduan bagaimana bijak menggunakan AI itu. Jadi kan masih banyak isu yang tergulir di masyarakat akademis. Siapa itu masyarakat akademis, mahasiswa dan dosen dan seterusnya. Masih ada yang menggunakan AI untuk keperluan positif dan ada yang memandang miring terkait itu. Katanya kita akan jauh daripada literasi dan seterusnya. Karena penggunaannya yang semakin marak, maka salah satu badan ini membentuk sebuah buku panduan untuk apa? Untuk adik-adik mengetahui apa saja yang boleh digunakan dan sebaliknya. Jadi ada etika di balik itu. Di halaman berikutnya, di halaman 25, ditampilkan bahwa beberapa aplikasi Gen AI untuk menghasilkan teks. Di poin kedua, ini yang sering Anda gunakan dan Anda sampaikan tadi adalah Chat GPT. Oke, kalau gitu kita langsung menggunakannya. Kalau kemudian adik-adik mahasiswa menanyai saya, apa yang sering saya lakukan di Chat GPT, saya hanya memerintahkan dua poin kepada Chat GPT atau AI ini, yaitu ketika saya membuat sebuah pola paragraf atau mengurai sebuah paragraf dan untuk mempercepat itu, maka saya membutuhkan asisten dan asisten inilah yang saya gunakan. Dan saya hanya membutuhkan bantuan dua poin ke ChatGPT. Yang pertama adalah saya meminta dia memadukan paragraf saya. Memadukan yang kedua, saya ketika tengah malam mencoba mencari orang sosok yang entahkah manusia atau mesin dan seterusnya yang bisa merespon saya ketika saya menginginkan pengetahuan atau kamu sharing diskusi terkait banyak hal. Jadi salah satu di antara mesin pencarian adalah ini yang bisa menemani saya. Dulu kan kalau dulu di masanya saya itu ketika mau bertanya Google terbatas. Kalau kita mau mencari apa misalkan, apa perbedaan leksikal dan pragmatik misalkan, maka dia akan munculkan banyak paper ke bawah. Kalau ChatGPT dia mengkhususkan especially jadi mesin pencarian itu bergantung perintahnya apa. Oke, kita langsung masuk ke praktiknya. Tuhan Ini kan materi Ini kan materinya kita terkait dengan mengutip kan, bagaimana Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah yang disebut skripsi dalam strata satu, kita praktekkan misalkan dalam tulisan. Misalkan Anda lihat ini tampilan selanjutnya dalam Word, lihat. Lihat, Pak. Oke, Lihat, Pak. oke, untuk mengefisienkan waktu saya membuat sebuah kalimat seperti ini. Komunitas adat Kajang memiliki banyak identitas lokal yang dapat diteliti. Di antaranya ialah struktur rumah masyarakat Kajang yang semua menghadap ke barat atau ke Ka'bah. Pakaian serba hitam, tidak memakai alas kaki, dan mata pencarian masyarakat hasil berkebun dan membuat sarung tenun. Anggaplah ini adalah sebuah kalimat dari saya ataupun dari Anda. Pertanyaan saya sebelum kita pindahkan ke mesin itu, apa yang Anda mau koreksi di sini? Ada yang keliru misalkan, ataukah masih menggunakan bahasa sehari-hari, ataukah ada konjungsi atau kata penghubung yang salah misalkan? Bisa Anda lihat? Bisa. Apa misalkan yang keliru? Kan? Ini, Pak, yang memiliki harusnya memiliki. Oh, dia tipe ya? Kekurangan huruf ya? Oke. Oke, kita coba bawa ya. Kita coba bawa ke ChatGPT dan saya mengatakan mohon padukan kalimat saya dengan
formal, dan akademik. Coba Anda baca kedua ini. Wait, semoga saya bisa. Oke, wait. Coba Anda baca kedua perbedaan ini. Jadi dia merubah begini. Berikut adalah versi yang telah dipadukan secara formal dan akademik. AI kan hanya membutuhkan poin perintah dari kita. Jadi dia bisa bergerak karena dia berbasis bank data. Jadi dari yang kita perintahkan dia mencari banyak referensi. Jadi dia mengatakan seperti ini, komunitas adat Kajang memiliki beragam identitas. Dia sudah rubah kan, memiliki banyak identitas, memiliki beragam identitas lokal yang menarik untuk diteliti. Di antara ciri khas tersebut adalah orientasi struktur rumah yang seragam menghadap ke barat atau ke arah Ka'bah. Penggunaan pakaian serba hitam, kebiasaan tidak mengenakan alas kaki, serta mata pencarian utama yang bersumber dari kegiatan berkebun, dan seterusnya. Anda dapat lihat kan bagaimana perbedaan dari struktur yang saya bangun dan bagaimana AI mempola itu dengan baik. Kalau saya lihat secara struktur, apa yang saya buat yang versi dari AI, dia membuat sebuah pola yang agak enak kita baca. Jadi tulisan itu, daya kemudahan untuk membaca bagi pembaca, itu dilihat dari kualitas tulisan kita. Kalau ya Anda baca yang pertama dan yang kedua, yang mana Anda mudah memahaminya? Yang mana enak Anda baca? Yang Yang kedua. Yang Yang kedua. GPT, Pak. Oh, berarti Anda seolah salahkan saya ya. Seolah-olah tulisan saya tidak bagus ya. Tidak bagus alurnya begitu kan? Yang Anda mau sampaikan? Sebenarnya tidak, maksudnya sama-sama bagus sih, Pak. Cuma Oke. kayak bahasanya tuh lebih baku ke chat GPT, apa ya? Zaman sekarang itu apa-apa tuh. Kalau di zaman saya belum ada, tapi di zaman sekarang ini betul-betul chat GPT tuh semakin melonjak. Jadi Betul. kayak bahasanya kita itu kayak kadang kita ragu kan, saya jujur sebenarnya sebagai pendidik sendiri, saya kadang masih meragukan, oh bahasa saya ini baku nggak ya ke ini. Jadi saat saya membuat pembelajaran juga saya minta bantuan ChatGPT juga sejujurnya. Oke, Jadi oke. kadang gitu. Oke, terima kasih Ibu Hasnur atas sharingnya. Jadi itu ya adik-adik mahasiswa terkait dengan AI salah satu yang dapat kita gunakan karena dalam buku panduan ini yang tadi saya tunjukkan panduan penggunaan AI pada pembelajaran perguruan tinggi yang sudah terbit di 2024 dan salah satu isi dalamnya adalah ada Gemini, ChatGPT dan lain seterusnya. Adik-adik bisa searching di Google dengan dengan keyword atau kata kunci panduan penggunaan AI. Muncullah itu yang diterbitkan oleh ini Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Oke, Anda pertanyaan yang terakhir karena yang pertama adalah bagaimana Anda membuat parafrasa. Apakah pertanyaan kemudian begini, bagaimana kemudian AI mendampingi kita? Jadi gunakanlah AI sebagai asisten adik-adik. Jadi jangan juga menjadikan AI sebagai hal yang paling benar. Jadi ketika AI membuat membuat sebuah pola kalimat versi baru, mohon diperhatikan, mohon ditelisik. Karena kenapa? Tak kala juga AI salah. Apa misalkan? Sering saya menemukan dia menggunakan namun itu seolah-olah konjungsi dalam kalimat. Bagaimana kemudian memasukkan jurnal dalam Mendeley ini? Jadi anggaplah ini adalah, semoga Anda terlihat di layar Anda. Anggaplah ini adalah jurnal, ada dua cara memasukkannya. Bisa Anda membawa dia dengan seperti ini dan melepaskannya di halaman ini. Atau kalau Anda menggunakan HP Join, tolong di zoom ya. Diperdekat saya punya cara kerja dan kalau Anda menggunakan laptop berarti agak mudah Anda melihat. Ada di bagian atas ini file, di bawahnya ini ada add atau tambahkan. Saya klik ini, dia munculkan sebuah pilihan di file komputer kita dan ketika kita klik satu PDF, file PDF open, dia akan masuk secara otomatis dan inilah dia. Dan di samping ketik mohon di screenshot HP Anda, di samping kiri kanan ini adalah data atau referensi yang akan masuk di pekerjaan Anda. Judulnya sudah ada, penulisnya siapa, tahun berapa, dan seterusnya. Masuk kepada begini. Bagaimana cara citasi, Pak? Menggunakan ini. Kita masuk di insert citation.
Kalau Anda tahu penulisnya siapa, Anda bisa ketik di sini. Kalau Anda tidak tahu, tidak hafal nama penulisnya, bisa Anda klik OK. Bisa Anda klik OK, go to Mendeley. Terus Anda buka ini, dan Anda klik yang di atas, yang ada save, cite, save. Ini yang kita klik, di sampingnya cancel. Ketika kita klik itu, maka otomatis di pekerjaan Word kita akan memunculkan Jailani et al. Atau dan kawan-kawan di 2023. Jadi contoh lagi, Nur Aini, contoh ya, mengatakan pada Asnur bahwa kita mau mengutip lagi di sini. Masuk lagi di insert citation. Kalau Anda tahu namanya, saya ulang kembali. Kalau Anda tahu namanya, ketik di sini. Kalau Anda tidak tahu, contoh ya, namanya tadi itu, supaya Anda tahu kedua cara itu. Namanya tadi itu Kurnia misalkan ya, Kurnia namanya. Saya masuk, Kurnia. Anggaplah ini ya. Oke. Ini, Riana et al. Dan kawan-kawan 2024. Ketika saya membawa kursor ke apa? Ke tulisan ini, maka dia akan terblok. Coba kita blok. Berapa yang terblok khusus pada tulisan ini? Dua. Dua kan? Berarti 2 citasi dalam paragraf ini. Itu cara mengutip. Dan Pak, bagaimana ketika menjadikan sebuah daftar pustakanya? Oke, kita masuk ke sana. Daftar pustakanya berarti kita refresh dulu. Semoga dia akan muncul. Insert bibliografi. Ini dia, muncul dia. Jailani dan Riana. Jadi sekarang kalau orang menulis, tidak ada lagi mencari referensi secara satu persatu dan menginput abjad A, B, C, D secara berurutan, tapi dengan cara ini, supaya pekerjaan Anda lebih cepat. Saya kira itu yang bisa saya share hari ini, dan saya kembalikan kepada mahasiswa. Jika Anda punya pertanyaan dan seterusnya, silahkan kita sharing, kita diskusi pada hari terkait dengan bagaimana mempola sebuah parafrasa dalam tulisan Anda, atau bagaimana mensitasi, karena materi kita hari terkait dengan referensi. Silakan, ada? Iya, yang terakhir ya, topik menulis buku teks akademik laporan buku. Saya menyampaikan saja bahwa saya cukup berbahagia hari ini melihat presentasi adik-adik, di mana halayak harus tahu ya bahwa saya hanya memberikan Anda topik bahasan, yang kemudian adik-adiklah yang mencarikan atau berselancar di dunia maya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang Anda presentasikan hari ini, dan Anda menunjukkan itu dengan maksimal ya. Ada hal yang Anda angkat di presentasi ini, baik pemahaman secara teori dan memberikan untaian percontohan kalimat ya. Saya juga hanya ingin mengatakan bahwa ke semua topik yang Anda sudah buatkan materinya, baik yang sudah berpresentasi atau mungkin sudah berlangsung hari ini, atau bahkan yang akan presentasi next atau berikutnya, ke semua topik dari topik pertama sampai dengan topik di akhir ya, baik itu menulis teks akademik, baik skripsi, jurnal dan seterusnya, dari satu materi dan materi selanjutnya itu saling bertautan atau saling berkaitan. Semua luaran atau muatan daripada topik itu, bagaimana adik-adik bisa menulis sebuah rancangan proposal penelitian atau disebut dengan deskripsi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Kristi, saya kembalikan lagi, apakah ingin diterima, disanggah, maupun diberikan kritik sangat boleh. Apalagi saya melihat semangat serta antusias di kelompok 3 ini sangat membara ya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Tambahan saya sedikit untuk jawaban tadi yang dipaparkan Nurul Khalifa, yaitu termasuk juga tulisan akademik adalah tulisan yang digunakan dalam lingkungan akademik seperti laporan penelitian, makalah, artikel, jurnal ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kelompok 3, Nurul dan Eva telah menjawab pertanyaan saya. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you kepada Anda semua, terkhusus pemateri dan semua terkecuali moderator. Thank you hari ini ya. Billahi fisabilillah pastabikul khairat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Shalom. teman. Demikian video pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2015. Saya Supriyadi, terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.